Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Yanti, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Mamuju. Pada podcast adaptif kali ini, saya akan mengulas sedikit terkait salah satu core values ASN, yaitu loyal. Dalam podcast kali ini, saya akan menerangkan terkait aktualisasi sikap loyal dalam konteks organisasi pemerintah dan penerapan sikap loyal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, perlu kita ketahui bersama kenapa nilai loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN, karena terdapat dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal sebagaimana tersebut di atas adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal ASN kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternal, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. ASN harus mampu menggunakan cara-cara cerdas atau smart power dengan berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan. Dalam menghadapi tantangan global tersebut, sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk membuka cakrawala berpikir dan memandang teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi diri, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau perilaku. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi, negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adapun yang akan saya bahas, makna loyal dan loyalitas. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya. Antara lain, taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia atau loyal pegawai terhadap organisasi, hendaknya beberapa hal berikut kita terapkan dalam sebuah instansi, baik bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki.
Dengan rasa cinta yang besar akan mampu menghantarkan pegawai tersebut mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi, sehingga akan bersedia menjaga, berkorban, dan memberikan yang terbaik yang dimilikinya kepada organisasi sebagai wujud loyalitasnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Untuk meningkatkan kesejahteraan, usaha peningkatan kesejahteraan pegawai dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menumbuhkan rasa dan sikap loyal seorang pegawai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Maksud dari pemenuhan kebutuhan rohani adalah kemampuan organisasi untuk memberikan hak pegawai atas hal yang tidak bersifat materi. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan peningkatan karir. Setiap dari kita memiliki target yang ingin dicapai. Salah satu bentuknya adalah pencapaian dalam karir seperti posisi atau jabatan. Melakukan evaluasi secara berkala. Dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja, maka setiap pegawai dapat mengetahui kesalahan atau kekurangannya sebagai acuan untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerjanya sebagai wujud loyalitas. Sampai jumpa kembali dalam podcast adaptif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.